Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Semoga teman-teman malam ini dalam keadaan yang baik-baik, sehat, gitu ya, tidak ada kekurangan apapun. Sebenarnya waktu sesi malam ini mungkin bukan bukan lebih ke arah sharing dan juga mungkin nanti kita bisa diskusi di sesi Q&A gitu ya. Karena tadi saya dengar beberapa yang ikut sudah punya experience di dalam product management gitu ya, khususnya digital. Nah, ini mungkin sedikit sharing karena judul workshopnya adalah Understanding Customer Needs to Develop a Great Product. Cuma nanti dari saya nanti akan lebih menekankan terkait apa yang namanya problem solution fit. Nah, ini mungkin sedikit perkenalan teman-teman semua. Mungkin saya tidak terlalu terkenal gitu ya dibanding para speaker APRI sebelumnya. Cuma perkenalkan nama lengkapnya Ragil Widiharso, posisi sekarang sebagai Integration Manager di program Indigo. Tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Mas Gamal. Indigo ini adalah program inkubator gitu ya, atau akselerator di bawahnya Telkom. Nah, selain itu juga saya sebagai atau masuk ke dalam Telkom Digital Talent gitu ya, dengan core kompetensi di Digital Product Management. Nah, untuk alamat kantor sendiri ada di Gatsu, Telkom Landmark Tower di lantai 38. Nah, ini nomor telepon sama nomor email. Jadi nanti teman-teman bisa kontak saya kalau memang ada pertanyaan. Terus background education saya dari ITS Surabaya, Teknik Elektro, di majornya di multimedia telecommunication. Nah, ini work experience saya memang dari awal setelah lepas dari kampus gitu ya, karena setelah lulus tuh saya masih di kampus gitu ya, ada beberapa project dengan dosen. Setelah itu memang berkarir di Telkom dari awal. Dan dari awal itu memang berkarir di dunia digital. Jadi memang dari awal itu mendevelop produk-produknya digital Telkom gitu ya. Mungkin tidak terlalu banyak yang dikenal gitu ya, atau bisa sesukses produk-produk digital lainnya, tapi setidaknya di situ saya belajar banyak gitu ya terkait pengembangan produk digital. Dari 2013 dimulai dari tim operasional sampai ke product development untuk ekosistem home, terus sempat kurang lebih hampir 3 tahun lah ya, 3 tahun masuk ke dalam cluster innovator gitu ya. Kalau di Telkom itu namanya program digital Amuba. Sebagai CEO, kebetulan saya mengembangkan produk digital yang terkait Internet of Things, IoT. Dan sekarang pun masih jalan gitu ya, dan masih menjadi bagian portofolionya Telkom. Terus di 2021 kemarin masuk ke dalam program Indigo gitu ya, nggak jauh-jauh dari startup, ekosistem sama digital. Nah, ini beberapa training gitu ya, yang terkait dengan digital product management yang pernah saya ikuti, dari mulai AWS, kemudian Scrum Master, Product Owner, terus Product Lifecycle Management, sama Machine Learning Visualization. Nah, tadi di awal kan terkait customer needs gitu ya, to develop a great product gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya gitu ya, bahwa semuanya itu dari problem solution fit gitu ya, bagaimana kita menemukan sebuah problem yang memang layak untuk kita pecahkan. Jadi problem solution fit itu menjadi kayak semacam gerbang utama gitu ya, atau penentu kita mau lanjut atau enggak gitu ya dalam mengembangkan sebuah produk. Jadi ini benar-benar first step di dalam product management gitu, khususnya digital. Jadi fokusnya itu adalah user, problem, sama solution. Nah, ini di Indigo sendiri gitu ya, karena sudah cukup lama berkecimpung di dunia startup gitu. Dari data yang ada pun itu valid bahwa sebuah startup itu gagal, fail itu penyebab
paling banyak, hampir 50% itu no market need gitu. Artinya tidak ada yang butuh lah intinya ya, dibanding yang lain gitu. Jadi memang kuncinya itu adalah customer need, gitu, market need, kemudian solution fit. Gitu. Dari problem menjadi sebuah solution itu bisa fit. Gitu. Ya ini kalau ada meme-meme gitu ya di teman-teman product manager, ya ngapain kita ngerjain sesuatu yang orang nggak butuh gitu ya. Mending kita ngerjain yang lain gitu. Nah, ini selanjutnya kalau kita ngomong stage of startup gitu ya, yang namanya problem solution fit itu benar-benar di awal gitu. Jadi mulainya itu minus. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Death Valley gitu ya. Death Valley itu ketika kita mengembangkan sebuah startup gitu ya. Yang pertama kita validasi itu ya tadi problem, customer, kemudian baru kita mengembangkan solusinya. Solusinya itu bisa berupa produk ataupun services. Nah, di situ itu tuh masih kalau kita membayangkan sebuah apa namanya kurva gitu ya, kurvanya itu masih negatif gitu, masih intinya di situ kemungkinan gagalnya itu sangat besar. Jadi resiko untuk gagal itu sangat besar. Jadi menemukan problem itu memang benar-benar fundamental gitu ya bagi kelangsungan sebuah startup ketika kita mengembangkan inovasi atau produk. Di sini ada idenya itu masih -2 gitu ya, masih di bawah. Kemudian konsep. Nah, ketika baru sudah ketemu nih solusinya gitu ya, kita bikin MVP ya, minimum viable product, atau produk yang punya fitur-fitur paling minim gitu ya untuk bisa digunakan. Itu baru mulai dari angka 0 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita akan validasi, iterasi, pivot gitu ya, sampai kita ke business model validation, sampai kita ke ngomong scaling sama establish. Jadi memang kalau kita ngomong problem solution fit itu masih di kurva yang apa namanya ya, bawah gitu sih. Nah, kita mau memulainya dengan bagaimana sih memulainya gitu ya, problem solution fit itu. Kita memulainya kalau dari pengalaman saya ya dari situ kita akan coba define dulu gitu ya, persona. Apa sih itu persona? Persona itu mungkin karakter yang semi fiksi ya. Intinya adalah karakter yang mensimbolkan gitu ya sebuah user, group of user untuk bisa mengenali adanya masalah gitu ya, ataupun problem tadi yang dihadapi oleh si users ini. Jadi memang persona ini itu semi fiksi gitu ya. Orangnya itu kita bisa bikin fiksi, cuma memang apa namanya konten yang ada di dalamnya itu ya bukan fiksi gitu ya. Itu memang sebuah masalah yang dihadapi oleh sebuah grup orang atau kelompok users. Jadi mungkin kita bisa memulainya dari diri sendiri, kemudian lingkungan terdekat teman-teman kita gitu ya, apakah punya needs ataupun punya problem yang sama gitu terkait suatu hal. Nah, kenapa persona ini kemudian menjadi penting? Itu karena itu tadi ya, persona ini tuh menjadi sebuah simbol gitu ya bagi sebuah segmen atau kelompok user ataupun audiens dari produk ataupun layanan yang nantinya akan kita bikin gitu. Terus persona ini juga bisa membuat experience yang tepat gitu ya bagi user, karena kita melihatnya itu dari sudut pandang si persona tersebut, bukan dari sudut pandang kita sebagai pengembang gitu ya, bukan kita sebagai penyedia atau provider sebuah layanan. Terus yang selanjutnya adalah ya tentu saja untuk bisa
memahami gitu ya, kira-kira apa sih yang user itu butuhkan gitu ya ketika ada sebuah masalah. Metodenya bisa seperti apa? Bisa melakukan research dulu gitu ya, atau survei, ataupun kalau di Indigo misalnya kemarin kita melalui dari data-data yang ada gitu ya, data dari Google Analytics gitu ya, ataupun dari analisa-analisa yang lain yang bisa kita dapatkan. Itu untuk mendefine dulu gitu ya, oh kira-kira personanya itu seperti ini. Terus baru dari situ baru kita coba bayangin dulu gitu ya, oh kira-kira kebutuhannya seperti ini, masalahnya seperti ini gitu ya, motivasinya, behavior si persona ini kira-kira punya kecenderungan yang seperti apa, itu akan di research dulu gitu sebelum kemudian kita validasi. Nah, ini adalah sebuah real case ya, maaf. Jadi Dani ini dulu waktu saya pernah mengerjakan untuk ekosistem home tadi ya, mengembangkan sebuah produk yang sekarang malah ada di UCTV gitu. Mungkin teman-teman yang berlangganan IndiHome ada UCTV gitu. Di situ ada IndiHome Store kalau nggak salah ya. Nah di sini tuh realnya gitu ya. Jadi ini adalah persona waktu itu untuk IndiHome Store, tapi mungkin sudah cukup banyak berubah. Tapi ini data 2016, 2015, 2016. Nah jadi si Dani ini gitu ya, kira-kira umurnya berapa, kemudian pekerjaannya apa, statusnya gitu ya, lokasinya di mana gitu ya. Terus kita bisa mendefine, oh ini ada sebuah kelompok orang yang memang punya kecenderungan yang sama gitu, yaitu si family man gitu ya, di mana dia punya keinginan untuk bisa menikmati konten di rumah, tapi juga aman untuk usia umur yang di anak-anaknya gitu, di grup anak-anak. Nah ini kurang lebih seperti ini gitu ya, ada needs-nya bagi si Dani ini seperti apa. Konten untuk anak-anak, kemudian family time atau konten entertainment, terus film di TV yang bisa diputar berulang-ulang. Nah ini kita coba petakan behavior-nya juga gitu ya. Jadi buying priority-nya seperti apa, shopping channel gitu ya, terus watch channel yang suka ditonton itu apa sih kira-kira gitu. Nah ini masih dalam tahapan hipotesa gitu ya. Terus kemudian kita validasi, terus kita dapat feedback, dan ini akan menjadi kayak semacam living dokumen yang kemudian dia itu terus bertambah gitu ya, terus sempurna gitulah, evolve terus. Nah ini terkait persona. Terus yang selanjutnya adalah setelah persona kita dapatkan gitu ya, biasanya itu dalam sebuah produk ataupun inovasi itu ada terdiri dari beberapa persona, mungkin 3 atau maksimal 5 persona lah. Biasanya rata-rata itu 2-3 persona. Kita definisikan 2-3 persona, dan kemudian kita bikin yang namanya empathy map. Nah, empathy map ini tujuannya adalah untuk bisa menggali pemahaman yang lebih jauh gitu ya terkait si objektif ataupun behavior ataupun needs dari si user ini. Jadi ini tuh sebenarnya empathy map itu sebenarnya sebuah tools gitu ya. Kita bisa dalam tim itu kita bisa collaborate gitu ya, dari persona-persona tadi, kemudian dari hasil interview ataupun feedback yang kita dapatkan itu kemudian akan coba kita mappingkan gitu ya dalam sebuah empathy map ini. Nah, empathy map ini penting karena ya ini bisa memberikan kita sebagai pengembang ini pemahaman yang lebih jauh gitu ya terkait orang yang segmen yang akan kita pecahkan masalahnya, atau mungkin segmen utama dari produk kita. Dan kemudian kita bisa tahu bagaimana si persona tadi itu membuat sebuah decision gitu. Jadi
kita memahami, oh kira-kira kalau persona tadi itu membuat sebuah decision itu seperti ini. Nah, di empathy map itu kita bikin ada 4 kuadran gitu ya. Ada kuadran say, thinks, feels, sama does. Jadi kalau di kuadran say itu adalah kira-kira, katakanlah tadi kita sudah ketemu persona, kemudian kita coba interview ataupun coba tanya-tanya lebih lanjut gitu. Dari situ ketika melakukan interview itu kita akan tahu bahwa orang tersebut itu bukan pasti ya, kecenderungannya itu mengatakan sesuatu yang mungkin berulang ataupun mengatakan sesuatu yang punya emosi tertentu atau mungkin mengatakan kata-kata yang bold gitu ya, yang sangat tegas. Nah, itu biasanya kita mappingkan aja gitu. Misalnya ini contoh gitu ya, meskipun ini buruk gitu ya. Itu IndiHome gitu ya. IndiHome misalnya gitu ya. Wah, lambat gitu ya, lelet gitu, suka nge-lag gitu ya misalnya. Nah, kata-kata pertama yang tegas dari si persona yang coba kita interview itu ya kita akan tempel aja di sini gitu ya. Terus kemudian ekspektasinya juga kita coba gali lagi, kira-kira ekspektasi dari si users itu akan seperti apa. Misalnya, oke, IndiHome, kita pengen IndiHome itu cepat gitu ya, nggak terlalu banyak gangguan gitu. Terus misalnya yang kalau ada gangguan pun bisa cepat gitu misalnya ya. Ekspektasi dari user itu pasti akan kelihatan, karena ketika dia mengatakan sesuatu yang buruk, dia pasti punya harapan kan. Setidaknya lawan dari komplain-komplainnya itu. Nah, kemudian ada feels gitu ya. Feels itu ya emosi gitu ya, yang emosi yang ada di kata-kata tersebut gitu ya. Emosinya kan marah gitu ya, atau mungkin kecewa gitu ya, atau mungkin panik gitu ya, karena misalnya harusnya IndiHome itu untuk sekolah, kemudian IndiHome-nya putus, terus dia tidak bisa sekolah gitu ya, mungkin panik gitu, sekolah yang daring. Nah, itu yang coba kita tangkap di kuadran feels gitu. Terus untuk DAS ini itu juga kita tangkap kira-kira apa sih yang dilakukan sama si users tersebut atau persona tersebut ketika semua itu terjadi gitu. Nah, itu juga perlu kita gali dari user tersebut, dan itu perlu kita catat dan coba aja ditempel. Nah, biasanya itu katakanlah kita bisa melakukan survei ataupun interview ataupun research ke persona tadi, ke calon user tadi itu, katakanlah kita datang ke 50 orang, 100 orang, nanti pasti akan ada pattern tertentu gitu di masing-masing kuadran ini. Jadi teman-teman pasti akan mendapatkan sebuah pattern. Oh, ini kira-kira kelompok besarnya itu ya ini gitu ya, lambat, kemudian suka nge-lag, terus suka gangguan. Kalau ada gangguan itu lama datangnya gitu. Itu pasti akan tampak kelihatan pattern-nya, itu pasti akan kelihatan. Begitu juga di kuadran-kuadran yang lain gitu ya, pasti akan kelihatan pattern-pattern tertentu gitu dari hasil interview tadi. Nah, setelah kita bisa mencoba memahami tadi ya, kita udah ketemu persona, kemudian kita juga sudah memetakan gitu dari si persona tadi ke dalam empathy map ini, kemudian yang selanjutnya kita bikin adalah journey dari si persona tersebut. Jadi customer journey ini memang kayak kita menggambarkan bagaimana user tersebut ketika menggunakan sebuah layanan gitu. Nah, journey ini tuh awalnya bukan ketika menggunakan sebuah layanan, tapi ketika mereka mulai berpikir ingin atau akan menggunakan sebuah layanan. Jadi ketika misalnya kayak IndiHome gitu ya, tadi contohnya, dia mau pakai internet itu, dia mulai merasakan membutuhkan internet itu ketika apa sih?
misalnya untuk sekolah kah, atau untuk berbisnis kah, atau untuk bekerja kah. Nah, kita mau mendefinisikan atau memulai dari customer journey ini dari ketika orang tersebut mulai merasakan membutuhkan gitu ya, dari awareness si user tadi gitu. Itu customer journey. Nah, ini perlu kita gambarkan supaya kita punya apa ya, gambaran yang lebih utuh gitu ya, dari mulai si user ini butuh, kemudian menggunakan gitu ya, terus sampai selesai, sampai si user ini selesai menggunakan. Balik lagi metodenya pasti dari research, interview gitu ya, ataupun survei. Nah, kotak di sini itu sebenarnya yang biasa saya pribadi gunakan gitu ya, minimal gitu ya, sebuah persona katakanlah misalnya tadi ya, anak sekolah gitu ya, ataupun yang bekerja WFH gitu. Awareness ketika mulai membutuhkan, kemudian ketika mulai menimbang-nimbang kira-kira kalau internet pakai apa ya? Apakah modelnya yang fiber optik atau yang modelnya seluler? Terus kemudian itu kan masing-masing ada provider. Apa sih yang dibandingkan gitu ya? Mereka membandingkan misalnya IndiHome dengan Transmedia mungkin ya, ataupun membandingkan Telkomsel dengan Indosat gitu. Apa aja sih yang dibandingkan gitu ya oleh si users ini gitu. Terus kemudian ketika mulai memutuskan gitu ya, katakanlah misalnya menggunakan pakai modem 4G aja Indosat gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi dari si decision itu? Apakah harga ataupun layanan ataupun yang lainnya, itu memang perlu kita define secara detail. Terus kemudian digunakan oleh si users ini gitu ya, ketika sudah mulai membelinya di mana gitu ya, menggunakan touch point apa, itu juga kita perlu mencatatnya gitu ya. Terus kemudian menggunakannya seperti apa, sampai kemudian selesai menggunakan apa sih kira-kira yang dirasakan gitu. Jadi kalau yang di sini itu lebih yang di sumbu X gitu ya, yang sumbu X ini lebih terkait dari proses-proses dari bagaimana menggunakan sebuah produk gitu ya. Jadi dari mulai mereka butuh menggunakan produk tersebut, kemudian mempertimbangkan, kemudian memilih, sampai kemudian menggunakan, terus kemudian selesai. Nah, kalau yang di sumbu Y ini tuh detail-detailnya ya. Jadi misalnya aktivitas apa aja sih ketika ketika users tersebut kemudian butuh gitu ya. Nah, itu kita catat semuanya di sini nih, atau kita mappingnya di sini. Goals-nya apa sih? Terus kira-kira emosinya seperti apa? Terus media ataupun touch point interface-nya itu seperti apa? Nah, ini mungkin saya mengambil dari Columbia Road gitu ya. Ini grocery. Nah, dari sini kan kelihatan ya, dari stage-nya itu kan dari awareness, consideration, decision, delivery, sama loyalty and advocacy. Kemudian activity-nya gitu ya. Ini ada her, some friends, see offline and online. Jadi dia mendengar temannya gitu ya, atau dia membaca koran atau melihat iklan. Terus kemudian coba untuk membandingkan satu sama lain, satu produk dengan yang produk lainnya, terus kemudian mengevaluasinya gitu ya. Ya ini mungkin tidak secara eksplisit, tapi pasti kita melakukan itu, bahkan ketika di Indomaret aja gitu ya, ketika kita mau milih keripik singkong gitu ya, kita pasti akan memilih mana nih gitu ya. Consideration apa aja sih yang biasa oleh user itu pikirkan gitu. Nah, kemudian ketika memutuskan membeli gitu ya, dia terus ngapain gitu ya. Nah, ini bikin order, kemudian delivery-nya seperti apa gitu ya, kontak customer service, atau kemudian ketika dia sudah si groceries-nya udah datang, udah mulai dinikmati, terus sampai selesai gitu ya. Oke, ngasih review, share experience gitu ya dengan review tersebut gitu ya. Terus kemudian
masukin ke wishlist, favorit mungkin gitu. Nah, ini perlu kita detailkan gitu ya, kita mappingkan. Nah, ini goals-nya kalau memang di dalam poin tertentu itu belum ada goals tertentu dari user, ya ditulis aja no goals at this point gitu ya. Nah, ini ketika consideration kan find the best solution to buy food gitu. Nah, ini juga kita coba kita detailkan. Nah, ini touch point-nya apa nih? Nah, touch point-nya ya ketika melihat koran, berarti touch point-nya adalah koran gitu ya, media cetak. Terus kalau misalnya dia touch point-nya melihat iklan gitu ya, mungkin kita bisa gali lebih dalam tuh, iklannya ada di mana nih, di Facebook kah, Instagram, atau mungkin di web. Nah, itu perlu kita coba cari tahu lebih dalam. Nah, terus kemudian experience-nya seperti apa? Nah, ini biasanya ya cukup dengan angka ataupun dengan ini ya, dengan emoticon gitu ya. Cuma ya kalau 3 ya standar gitu ya. Kalau 4 oke, kalau 2 ataupun 1 gitu ya jelek dan seterusnya gitu. Jadi ini kayak semacam ini ini gampang kok membandingkan gitu ya misalnya. Ya itu berarti oke gitu ya. Tapi ketika kemudian wah ini susah nih kalau kemudian mau pesan ternyata cukup ribet gitu ya, groceries. Nah, itu juga jadi turun kan, jadi frustrated. Jadi jelek experience-nya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya, dari kita mulai persona gitu ya, define persona, kemudian kita coba gali lebih dalam melalui empathy map, terus selanjutnya kita coba bikin yang lebih holistik lagi melalui customer journey. Nah,